Pada pembelajaran kita kali ini akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan upaya generasi muda mengisi kemerdekaan. Simak video Bu Eni sampai akhir ya. Stay tune. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek. Di antaranya aspek spiritual, yaitu bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan terjadi berkat rahmat Tuhan. Hal ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, aspek hukum. Aspek hukum ini merupakan hukum Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan rakyat Indonesia. Berikutnya, aspek sosiologis, yaitu tentang perasaan bebas dan merdeka secara fisik dan mental. Sedangkan aspek politis itu Indonesia memiliki pemerintahan sendiri dan kedudukan Indonesia sama dengan negara yang sudah merdeka. Terakhir, aspek historis, yaitu titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kalian pasti kenal ya dengan Insinyur Soekarno. Iya, beliau adalah presiden pertama kali Indonesia yang banyak memberikan gagasan bagi dunia internasional. Beliau sangat dihormati dan sangat disegani di dunia internasional. Nah, beliau kelahiran Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Kalau sosok yang ini kalian kenal? Betul. Ini adalah Profesor Dr. Habibie yang merupakan salah satu sosok yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam persoalan penerbangan, karena beliau bisa membuat pesawat yang hebat. Bagaimana perasaan kita melihat gambar seperti ini? Sedih bukan? Nah, ini berawal dari kesadaran kita, kesadaran masyarakat yang belum ada untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah akan bertebaran seperti ini. Nah, ini di sepanjang pantai Pulau Jawa. Selain kesadaran masyarakat kita, juga masyarakat dunia, karena sampah ini datangan dari negara-negara tetangga Indonesia. Ironis sekali ya, kita sebagai manusia yang menggunakan alam ini tetapi tidak mau menjaganya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk negara ini? Yuk kita lihat tujuan kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat. Masih ingatkah? Ya, di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut diantaranya menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar dengan rajin sehingga menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan berpendidikan maju dan tidak kalah dengan negara lain. Artinya kita harus siap berkompetisi karena kita akan menghadapi dunia global. Ya, dengan pendidikan diharapkan masyarakat menjadi sejahtera. Lalu, menjaga kelestarian alam dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, tidak mengeksploitasi alam ya. Nah, berikutnya menjaga lingkungan dengan mengurangi dan mengelola sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Lalu, mematuhi aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Dengan mematuhi aturan yang berlaku, akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Yang dapat kita lakukan selain itu juga dengan memiliki kepribadian yang positif, mempunyai sifat mandiri, tanggung jawab, jujur, peduli, dan pekerja keras. Nah, masih banyak sikap yang lain yang bisa kita lakukan. Ini hanya di antaranya.
Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga kalian sehat-sehat semua. Assalamualaikum.